Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik 4F. Cita-citaku subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita masuk pembelajaran 1 ya. Meraih sebuah cita-cita membutuhkan usaha yang besar. Kunci untuk meraih cita-cita adalah tidak mudah putus asa. Banyak di antara kita yang mungkin sering mengeluh, bahkan putus asa dan berhenti melakukan sesuatu yang dianggap sulit dilakukan. Padahal jika kita berusaha dan bersabar, kita pasti akan mencapai cita-cita tersebut. Mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Saat mendeklamasikan puisi, sebaiknya kamu perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Lafal harus jelas. Yang kedua, intonasi sesuai dengan isi puisi. Apabila puisi itu bersemangat, sebaiknya diberikan tekanan yang lebih tinggi. Kemudian penggunaan jeda. Jeda dibagi menjadi 3 jenis. Nah, ini ada garisnya. Garis miring 1, jeda untuk mengambil nafas. Kemudian ada garis miring 2, jeda untuk pergantian baris. Kemudian ada garis miring 3 garis miring itu jeda lama untuk pergantian bait. Yang keempat adalah ekspresi, sebaiknya sesuai dengan isi puisi. Apabila puisinya sedih, ekspresi yang ditampilkannya juga sedih. Kalau puisinya senang, ekspresinya yang ditampilkan juga harus senang atau gembira. Lanjut. Membuat skema pelestarian sumber daya alam hayati dalam bentuk poster. Dalam menyampaikan pesan melalui poster, ada ya hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebagai berikut. 1. Informasi dan pesan harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, tulisan harus dapat dibaca dengan jelas. Yang ketiga, poster dibuat semenarik dan serapih mungkin. Nah, poster tersebut digunakan sebagai media untuk mengkampanyekan pentingnya sumber daya alam hayati. Jadi membuat orang-orang menarik dan berminat untuk membaca poster tersebut. Ya, kita masuk ke pembelajaran 2, kegigihan. Kegigihan merupakan kunci keberhasilan meraih cita-cita. Kegigihan adalah kemampuan menghadapi tanpa masalah tanpa putus asa. Mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Nah, di sini di buku kalian ada teks berprestasi di tengah keterbatasan materi. Kalian bisa baca buku di dalam buku tersebut. Tulisan di dalam buku tersebut maksud ibu. Nah, ceritanya itu kisah tersebut menunjukkan sebuah kegigihan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Pak Mugiono dan Raini anaknya. Berkat kegigihan dan kedisiplinannya Raini berhasil menyelesaikan sekolahnya. Walaupun Raini sudah mencapai cita-citanya, ia tetap rendah hati. Menjelaskan dan membuat karya seni kolase dengan teknik yang benar. Kolase merupakan sebuah seni rupa dua dimensi yang menggunakan beraneka perpaduan bahan antara lain kertas, kain, kaca, logam, pecahan keramik, pasta, dan kayu untuk ditempelkan pada permukaan gambar. Kita dapat menggunakan biji-bijian, dedaunan, kertas bekas, ataupun kulit buah dan kulit katu. Nah, ini contoh kolase dari daun dan ranting. Kemudian ini kolase dari potongan kertas berwarna. Nah, berikut cara membuat kolase. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan dengan melindunginya dalam tempat pelestarian alam. Tempat pelestarian tumbuhan antara lain ada cagar alam, taman nasional, lalu kemudian ada hutan lindung dan kebun raya. Nah,
Mengapa kita perlu melestarikan tumbuhan dan hewan? Agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Karena jika suatu jenis makhluk tertentu punah, tentu akan merugikan kehidupan manusia. Kita masuk pembelajaran 3. Wartawan adalah sebuah profesi yang luar biasa. Wartawan tidak hanya mencari berita atau informasi tentang tempat-tempat indah. Akan tetapi mereka juga bertemu dengan banyak orang, mulai dari orang biasa hingga tokoh-tokoh besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Wartawan mewawancarai narasumber untuk memperoleh berita. Toleransi antar umat beragama. Nah, tempat ibadah umat Islam adalah masjid, tempat ibadah umat Kristen adalah gereja, tempat ibadah umat Katolik adalah gereja, tempat ibadah umat Hindu adalah pura, tempat ibadah umat Buddha adalah wihara, kemudian tempat ibadah umat Konghucu adalah kelenteng. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. 1. Menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Yang ketiga, tidak memaksa agama kepada orang lain. Nah, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Ada padi tersebar di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada jagung tersebar di Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kemudian ada Jawa Timur, tepatnya di Madura. Dan di Sulawesi, tepatnya di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Kemudian ada ubi kayu atau singkong, tersebar di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah atau Wonogiri, dan Yogyakarta, tepat di Wonosari. Kemudian ada kacang tanah, tersebar di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, tepatnya di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Lalu di Jawa Barat, di Cirebon. Kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok. Yang kedua, persebaran hasil perkebunan. Ini ada teh. Teh terletak di Jawa Barat. Ada di Jawa Barat, seperti Bogor, Sukabumi, dan Garut. Kemudian Jawa Tengah, di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, Pekalongan. Kemudian ada Sumatera Utara di Pemantang Siantar dan Sumatera Barat. Kemudian ada kopi di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Ada karet di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan. Ada kelapa atau kopra, ada di Jawa, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Kemudian coklat, ada di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian ada pala, di Jawa Barat, dan Maluku. Kemudian ada cengkeh, ada di Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli, Jawa Barat, atau Banten, Jawa Tengah atau Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Kemudian ada lada di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan di Kalimantan Barat. Kita lanjut ke persebaran hasil kehutanan. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian kayu cendana ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Ada rotan juga. Rotan itu ada di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Selanjutnya persebaran peternakan dan perikanan. Ada ternak sapi di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan NTB. Kemudian ada ternak kuda di NTT dan Sumatera Barat. Kemudian ada budidaya udang dan ikan bandeng di pantai utara Jawa.
Sumatera, dan Sulawesi. Kemudian ada tiram dan mutiara di Bali, Maluku, dan Papua. Nah, berikut ini peta persebaran flora dan fauna. Kalian bisa lihat di sini atau di buku kalian juga ada. Ini adalah peta persebaran hasil bumi dan laut Indonesia. Penekanan dalam deklamasi puisi. Saat mendeklamasikan puisi, sebaiknya kamu memperhatikan penggunaan tekanan. Tekanan pada puisi menambah keindahan puisi. Selain itu, orang akan lebih mudah memahaminya. Mendeklamasikan puisi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga ekspresi muka. Baik anak-anak, terima kasih telah melihat video Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video Ibu. Dan tetap semangat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video Ibu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.